Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil wawancara kami terkait penetapan awal bulan Ramadan antara NU dan Muhammadiyah. Sebelumnya, perkenalkan saya Intal Sari Nurrahmah dengan NIM akhir 021. Perkenalkan, nama saya Fadila Dian Aryana dengan NIM akhir 007. Yang pertama ada landasan teori. Di sini ada pengertian dan dasar hukum ruqyat. Ruqyat berasal dari bahasa Arab, yaitu ro'a, yaro, dan ru'yah yang berarti melihat langsung dengan mata kepala. Sedangkan dasar hukum ru'yat diatur dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Jika terhalang oleh mendung, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Selanjutnya ada pengertian dan dasar hukum hisab. Hisab berasal dari bahasa Arab, yaitu hasaba yahsibu hisaban, yang berarti menghitung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hisab berarti perhitungan, perkiraan, atau bahkan peduli. Dan dasar hukumnya diatur salah satunya pada Quran Surat Yunus ayat 5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa huwal ladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wa qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Selanjutnya ada tinjauan fikih klasik dan kontemporer. Perbedaan awal Ramadan berasal dari dua metode. Yang pertama ada ruqyat atau pengamatan hilal, dan hisab yaitu perhitungan astronomis. Ulama klasik cenderung pada ruqyat, sementara sebagian ulama memperbolehkan hisab karena lebih akurat. Perbedaan ini juga muncul dari konsep matlak antara yang menyatukan dan yang membedakan wilayah. Di Indonesia, NU menggunakan ruqyat, Muhammadiyah menggunakan hisab. Meski berbeda, keduanya sah dan harus disikapi dan saling menghargai. Lanjut pada hasil wawancara. Di sini narasumber yang pertama kita adalah Bapak Muhammad Himaturiza selaku dosen ilmu falak hukum keluarga Islam. Beliau juga aktif pada Falakiyah PWNU Jawa Tengah. Beliau menjelaskan bahwa NU itu menggunakan metode ruqyah, yaitu observasi langsung terhadap hilal setelah matahari terbenam pada tanggal 29 Hijriah, yang dimana metode ini digunakan oleh NU untuk penentuan awal bulan, termasuk awal Ramadan. Ruqyat sendiri ini dilakukan di titik-titik tertentu yang sudah ditetapkan oleh lembaga Falakiyah NU. Timnya terdiri dari ahli falak, kemenak, serta masyarakat, di mana pada observasi ini menggunakan alat bantu optik seperti teleskop dan teodolit. Narasumber juga menekankan bahwa dalam metode ruqyah ini penting untuk memperhatikan kriteria ruqyat yang dimana kemungkinan terlihatnya hilal. Kalau di Indonesia, kriteria yang digunakan ini mengacu pada hasil kesepakatan dalam Musyawarah Nasional serta kesepakatan Mabims atau Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Beliau juga menambahkan bahwa NU memegang teguh prinsip ruqyat sebagai bagian dari pelaksanaan hadis Nabi yang menyebutkan berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Jika terhalang mendung, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Hadis ini menjadi dasar utama yang menguatkan komitmen NU dalam mempertahankan metode ruqyat. Terkait perbedaan yang sering muncul antara NU dan Muhammadiyah, narasumber menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh perbedaan metode, yang dimana Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujud hilal yang menghitung posisi hilal secara matematis dan astronomis, sedangkan NU menggunakan metode ruqyah yang dimana apabila tidak terlihat dan tidak memenuhi syarat ruqyat, maka bulan Sya'ban atau Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Di akhir wawancara, beliau menyampaikan harapannya agar ke depan ada kesadaran kolektif untuk mempertemukan dua metode ini secara ilmiah dan syar'i, sehingga umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan lebih seragam tanpa menanggalkan prinsip keilmuan dan keagamaan masing-masing organisasi.
Di sini saya melakukan wawancara dengan narasumbernya yaitu Bapak Haji Solahuddin Sirizar, LCMA, selaku dosen Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, beliau ini juga sekaligus Direktur Pondok Pesantren Modern Imam Syuhada Muhammadiyah Cabang Blimbing Kabupaten Sukoharjo. Nah, pada wawancara kali ini, saya selaku pewawancara menanyakan terkait alasan terjadinya perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadan di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa perbedaan tersebut terjadi karena adanya dua pendekatan, yaitu hisab dan juga ru'yat. Nah, ru'yat adalah metode yang digunakan dengan cara melihat hilal secara langsung pada tanggal 29 bulan Komariah, tepat saat matahari terbenam. Nah, jika hilal itu sudah terlihat, maka malam itu menjadi awal bulan baru. Namun, jika hilal belum terlihat, maka bulan berjalan disempurnakan menjadi 30 hari. Sementara metode hisab itu tidak bergantung pada pengamatan mata, melainkan menggunakan ilmu astronomi atau yang disebut dengan ilmu falak. Dalam metode ini, pada tanggal 29 bulan Komariah akan dihitung secara matematis apakah hilal sudah berada di atas ufuk atau belum. Nah, jika sudah di atas ufuk, maka berarti bulan baru telah dimulai. Metode hisab ini memiliki dua cabang utama, yaitu hisab imkanur ru'yat, yaitu perpaduan antara perhitungan astronomis dengan potensi ketinggian hilal. Misalnya, jika hilal mencapai 3 derajat ke atas, maka secara teori bisa dilihat dan persaksiannya pun juga dapat diterima. Namun, jika hanya 1 derajat, maka dianggap mustahil dapat dilihat oleh mata dan juga kesaksiannya pun akan diabaikan. Yang kedua adalah hisab wujudul hilal. Nah, selama hilal sudah berada di atas ufuk pada saat matahari terbenam, sekecil apapun ketinggiannya, maka itu menandakan sudah masuk bulan baru. Nah, Muhammadiyah itu menetapkan awal bulan Ramadan menggunakan metode hisab hakiki, yaitu wujudul hilal, yaitu perhitungan astronomis yang menyatakan awal bulan baru dimulai jika hilal sudah berada di atas ufuk pada saat matahari terbenam, tanpa perlu melihat secara langsung. Terkait perbedaan antara NU dan Muhammadiyah dalam memulai puasa atau merayakan Idul Fitri, Bapak Solahuddin ini menekankan bahwa hal itu sah-sah saja. Yang penting adalah konsistensi dalam mengikuti metode yang diyakini. Jika mengikuti ru'yat dan hilal belum terlihat, maka bulan digenapkan menjadi 30 hari. Sebaliknya, jika ia mengikuti hisab dan hilal sudah di atas ufuk, maka keesokan harinya adalah tanggal 1 Syawal. Beliau juga menekankan pentingnya saling menghargai perbedaan yang terjadi tanpa saling menyalahkan satu sama lain. Beliau juga menyinggung pandangan ulama 4 mazhab yang pada masa lalu itu belum mengenal metode hisab yang akurat. Hisab pada saat itu masih dalam bentuk hisab urfi atau biasa disebut dengan hisab yang masih jadul begitu ya. Nah, atau yang berdasarkan dengan hitungan ganjil genap hari dalam 1 bulan dan sangat rendah akurasinya. Oleh sebab itu, para ulama masa lalu itu memilih menggunakan metode ru'yat langsung. Beliau juga menekankan dan juga menjelaskan mengenai perbedaan batas ketinggian hilal antara NU dan juga Muhammadiyah. Beliau mengatakan jika Muhammadiyah itu menggunakan pendekatan KHGT, yaitu kalender Hijriah Global Tunggal, yang mensyaratkan tinggi hilal itu 5 derajat, namun berdasarkan matla alamu. Artinya, jika hilal di Indonesia itu baru 1 derajat, tetapi di negara lain seperti Brazil sudah mencapai 6 derajat, maka itu sudah memenuhi kriteria dan seluruh umat Islam bisa merayakan awal bulan pada hari yang sama. Namun sayangnya, hingga kini umat Islam di dunia itu belum memiliki satu kesepakatan kalender global karena masih adanya perbedaan metode dan kriteria. Selanjutnya ada sebab-sebab terjadinya perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu pada sabda Nabi, yaitu fa'in huma alaikum fa'aqdurulahu, ditafsirkan berbeda oleh para ulama. Mayoritas ulama klasik termasuk mazhab Syafi'i ini memaknainya sebagai perintah menyempurnakan bulan menjadi 30 hari tanpa hisab. Sedangkan ulama kontemporer seperti Muhammadiyah
memanai kata fa'qduru sebagai bolehnya menggunakan hisab karena akar kata qadara juga berarti menghitung. Lanjut, ada perbedaan yang kedua ini, kelompok hisab menekankan dalil akli yaitu rasional demi kepastian hukum di era modern, sedangkan kelompok ruqyat menggunakan dalil nakli yang tekstual dan pendekatan ta'abudi yang taat pada teks secara lahiriah. Perbedaan ini mencerminkan pertentangan antara nalar dan teks dalam ijtihad kontemporer. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan metode hisab dan ruqyat juga terkait dengan kaidah fikihiyah yang digunakan. Kelompok hisab ini menganggap hasil hisab sebagai keyakinan, sementara ruqyat mengandung syok. Sebaliknya, kelompok ruqyat menilai ruqyat yang benar justru memberi keyakinan syar'i karena sesuai langsung dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan yang keempat yaitu perbedaan penetapan awal bulan Ramadan antara ruqyat dan hisab mencerminkan adanya ta'arud al-adilah yaitu pertentangan dalil-dalil syar'i. Dalil utama ruqyat adalah hadis Nabi yaitu berpuasalah karena melihat hilal. Nah, sementara pendukung hisab menafsirkan kata fa'qduru sebagai perhitungkanlah. Nah, sehingga membolehkan hisab. Ulama menyikapi perbedaan ini dengan pendekatan al-jam'u atau kompromi. Ada at-tarjih yaitu memilih dalil yang terkuat dan an-nasakh yaitu penghapusan dalil sebelumnya. Nah, pada perbedaan keempat ini menggunakan pendekatan al-jam'u yaitu dapat dilakukan dengan cara menjadikan hisab sebagai alat bantu dalam ruqyat. Nah, dalam praktiknya, NU sebenarnya telah menerapkan hal ini di mana hisab digunakan untuk menentukan kemungkinan hilal itu terlihat atau tidak, yang dikenal dengan istilah imkanur ru'yat. Nah, jika hasil hisab hilal itu belum mungkin terlihat, maka laporan ruqyat ditolak meskipun ada yang mengaku melihatnya. Ini menunjukkan bahwa hisab dan ruqyat dapat berjalan berdampingan. Hisab itu memprediksi sedangkan ruqyat mengkonfirmasi. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan awal puasa antara NU dan Muhammadiyah ini berasal dari metodenya, yang dimana NU menggunakan ruqyat bil fi'il atau pengamatan langsung hilal yang didukung oleh hisab dan mengikuti hasil sidang isbat pemerintah, sedangkan Muhammadiyah memakai hisab hakiki wujud hilal yang menetapkan awal bulan jika hilal sudah wujud secara astronomis meski belum terlihat. Karena itu Muhammadiyah bisa menetapkan awal Ramadan lebih awal. Mungkin itu laporan hasil wawancara kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.